Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Eh, yang terhormat Bapak Sabu Hermawan selaku dosen pengampu mata kuliah UX. Baik, dari sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, hasil dari pembuatan aplikasi kami yang bernama aplikasi tersebut namanya Bantuin. Di sini kami akan menjelaskan yang pertama ada prototype, terus ada stimulus tugas juga, yang kedua, yang ketiga ada responden. Selanjutnya ada penugasan 8 yaitu medium. Mungkin untuk poin pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi untuk poin pertama yaitu kita akan melihat prototipe dari aplikasi yang udah kita buat, yang tadi udah dijelasin sama Derry, yaitu bernama Bantuin. Nah, di sini untuk prototipenya itu, untuk tampilan awalnya nanti akan seperti ini pada saat aplikasinya dibuka. Nah, kita ada tombol mulai, kita langsung pencet aja. Nah, setelah kita mulai nanti akan diarahkan, usernya akan diarahkan langsung ke dalam login page gitu. Jadi user harus masukkan alamat email dan password atau juga bisa masuk memakai akun Google. Nah, misalkan mereka sudah masukkan, dan di sini contoh untuk memasukkan Gmail dan passwordnya. Setelah itu kita pencet login. Nah, setelah kita pencet login, nanti akan ada pemberitahuan atau notifikasi tentang kode OTP. Jadi, nanti user akan dikirimkan kode OTP melalui Gmail dan langsung dipencet dan langsung diverifikasi melalui Gmail. Nah, setelah diverifikasi melalui Gmail, otomatis nanti aplikasinya langsung terbuka kalau emang verifikasinya berhasil. Nah, setelah aplikasi terbuka, ini adalah homepage dari aplikasi aplikasi tersebut ada untuk secara otomatis dari sebuah toko atau UMKM. Jadi di sini ada opsi transaksi baru, manajemen stok, perhitungan HPP, laporan keuangan. Nah, ini kita akan contohnya masuk dalam lapis Bantuin. Kita pencet. Nah, di sini setelah kita pencet transaksi baru akan muncul dua opsi, itu ada penjualan dan riwayat transaksi. Kita akan contoh ke penjualan dulu. Nah, setelah kita penjualan, kita pencet nanti ada produknya. Misalkan kita contoh ada yang ada pembeli yang membeli apel gitu, kita tambahkan dan ini tampilan setelah kita tambahkan apelnya. Habis itu kita pencet bayar. Nah, setelah kita pencet bayar tadi, nanti langsung diarahkan ke dalam kris dari toko atau UMKM tersebut, yang di mana nanti pembeli harus meng-scan kris ini, dan kalau udah berhasil, kita pencet centang. Nah, setelah kita pencet centang, nantinya transaksinya udah berhasil, ada notifikasi, dan bisa dilihat di riwayat transaksi. Nah, ini adalah riwayat transaksi dari penjualan tersebut. Nah, kita balik lagi ke awal. Tadi kan kita udah penjualan dan riwayat transaksi gitu. Jadi kita balik lagi untuk ke fitur yang kedua itu manajemen stok. Nah, di sini manajemen stok ini fungsinya untuk nambahin atau ngurangin stok yang ada di dalam toko tersebut. Jadi misalkan ada yang membeli itu nanti dikurangin. Terus kalau emang membeli stok buat produk baru nanti akan ditambahkan. Kita lanjut ke perhitungan HPP. Yang di sini nantinya aplikasi Bantuin ini juga ngasih opsi kemudahan untuk menghitung HPP dan harga jual gitu. Jadi mereka bisa masukin nama produknya, biaya operasional berapa, terus biaya bahan bakunya berapa, keuntungan yang ingin diperoleh berapa, nanti bisa dihitung dan langsung ke harga jualnya berapa. Kita masuk ke fitur yang terakhir dari aplikasi Bantuin ini yaitu laporan keuangan. Jadi setelah kita ada mencatat transaksi, penjualan, terus juga nambahin stok segala macam, kita akan mendapatkan sebuah laporan keuangan. Nah, kalau kita pencet nantinya akan keluar dua opsi. Yang pertama ada grafik dan diagram. Jadi laporan keuangannya bisa berbentuk grafik ataupun diagram.
Kita contoh ke bentuk yang grafik. Nah, nanti bentuk grafiknya akan seperti ini untuk laporan keuangan ya. Dan ini bisa harian, bulanan, dan tahunan gitu. Nah, ini kita contohkan di bulanan. Nah, ini bisa kita unduh nih laporannya. Nah, kita pencet unduh laporan, nanti akan dua opsi, yaitu ada Excel dan PDF. Misalkan ada contoh pencet yang PDF. Nah, setelah kita pencet yang PDF tadi, langsung ada notifikasi bahwa unduh laporannya sudah berhasil. Jadi, otomatis nanti filenya akan masuk ke dalam handphonenya. Kita balik lagi untuk melihat laporan keuangan yang berbentuk diagram. Nah, kita akan masukkan diagram. Nah, di sini laporan keuangannya ada pendapatan dan pengeluaran, gitu. Jadi bisa dua opsi dari pendapatan dan pengeluaran. Nah, ini bisa kita unduh juga laporannya. Nah, kalau di laporan diagramnya ini nanti opsinya itu PNG dan JPG. PNG, JPG, dan PDF. Kita bisa pencet salah satunya, misalkan contoh PDF, dan sama nanti akan muncul notifikasi tentang eh, bahwa unduh PDF-nya sudah berhasil, dan otomatis nanti file akan ada di dalam HP-nya. Mungkin sekian untuk fitur fitur utama dari aplikasi Bantuin, dan di sini juga ada opsi pengaturannya juga. Nah, di sini ada opsi profile, nanti ada akun, terus ada bantuan, setting, pengaturan, dan kontak. Ya, misalkan kita pencet yang akun, ini bisa diedit dari nama lengkap, email, dan telepon. Terus ada bantuan, ini ada pusat bantuan, kebijakan, dan ajukan penghapusan akun. Terus ada pengaturan, ini nanti ada pengaturan dari aplikasinya, dan kontak. Dan mungkin sekian untuk prototipe dari aplikasi Bantuin, dan kita akan masuk ke dalam materi selanjutnya. Baik, izin melanjutkan terkait materi selanjutnya. Kita kali ini masuk ke stimulus social resourcing, di mana di era digital saat ini pastinya pelaku UMKM itu dituntut untuk semakin adaptif terhadap teknologi. Nah, dengan adanya atau pencatatan dalam suatu UMKM masih perlunya itu adalah pengelolaan keuangan. Namun kenyataannya itu masih banyak pelaku UMKM itu yang masih mengalami kesulitan dalam menyusun transaksi, menyusun laporan keuangan, dan memahami kondisi keuangan usahanya secara sederhana. Nah, dari hal ini maka terbitlah aplikasi Bantuin. Nah, aplikasi Bantuin ini hadir sebagai solusi pembukuan digital yang ditujukan khusus bagi para UMKM agar proses pencatatan itu bisa lebih mudah, praktis, dan terstruktur. Nah, oleh karena itu, kami melakukan user research untuk mengetahui ini, bagaimana aplikasi ini benar-benar dapat digunakan dan dipahami oleh target penggunanya. Nah, untuk pertamanya kita melakukan identitas penelitian yang dimana aplikasi ini menjadi objek penelitian kami adalah itu aplikasi Bantuin yang dimana kami menggunakan metode penelitian yang digunakan terdiri dari dua pendekatan yaitu dari user interview dan usability testing. Nah, kombinasi kedua metode ini memang dipilih agar kami ini tidak hanya memahami pendapat dari seseorang dan selain itu juga kami memahami kebutuhan dari si penggunanya itu. Tetapi juga kita mengamati juga secara langsung perilaku pengguna tersebut saat berinteraksi dengan aplikasi Bantuin ini. Nah, penelitian ini dilakukan pada tanggal 7 Desember 2025. Nah, secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengalaman dari seorang pengguna dalam menggunakan aplikasi dari Bantuin ini. Nah, secara lebih spesifiknya, terdapat dari tiga tujuan utama dari yang kami ingin capai. Untuk yang pertama, tujuannya itu adalah mengidentifikasi tingkat kemudahan pengguna UMKM dalam melakukan proses pendaftaran serta memahami fitur-fitur utama yang tersedia di aplikasi Bantuin. Terus yang kedua, di sini ada mengetahui kendala yang dialami pengguna saat menggunakan input transaksi harian, khususnya dalam menghasilkan laporan keuangan sederhana. Dan yang ketiga, di sini kami mengevaluasi kejelasan informasi dan alur pembuatan dari laporan keuangan, termasuk dari sisi navigasi aplikasi
dan tampilan antarmuka atau user interface. Nah, selanjutnya kita masuk ke kriteria responden, yang dimana responden dalam penelitian ini merupakan seorang pelaku UMKM dengan rentang usia umur 18 sampai 55 tahun. Mereka memiliki usaha aktif minimal 6 bulan, sehingga dianggap sudah memiliki pengalaman dalam mengolah keuangan usaha tersebut. Responden ini juga berdomisili di berbagai wilayah Indonesia yang terbiasa menggunakan smartphone dalam aktivitas sehari-harinya. Selain itu juga, seluruh responden memiliki kebutuhan untuk mengolah dan mencatat transaksi keuangan, serta menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama sehingga sesuai dengan target pengguna aplikasi Bantuin. Nah, dalam sesi wawancara pengguna, sebelum melakukan user basis testing, kami terlebih dahulu melakukan wawancara mendalam kepada responden. Dalam sesi ini, responden diminta untuk menceritakan jenis usaha mereka, jalankan serta bagaimana cara mereka mencatat keuangan usaha selama ini. Apakah masih manual atau sudah melakukan aplikasi tertentu. Kami juga menanyakan apakah responden pernah menggunakan aplikasi pembukuan sebelumnya, aplikasi yang memang apa yang sudah digunakan, serta bagaimana pengalaman selama menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu juga kami menggali tantangan terbesar yang dihadapi oleh responden dalam menyusun laporan keuangan, serta menanyakan apakah keuangan ini disusun dengan rapi dan mudah dipahami dalam keberlangsungan usaha mereka. Nah, pertanyaan lainnya ini berfokus pada fitur yang memang paling dibutuhkan dari aplikasi tersebut. Terus juga harapan terhadap aplikasi Bantuin, terus juga kebiasaan pencatatan transaksi harian, serta faktor-faktor utama untuk membantu membuat pengguna tersedia harus terus menggunakan suatu aplikasi keuangan. Nah, nantinya skenario pelaksanaan penelitian itu pertama, penelitian itu digali dengan memberikan salam, perkenalan, dan mengenal diri kepada responden, kemudian menjelaskan maksud serta tujuan dari kegiatan user research yang akan kita lakukan. Kami juga menjelaskan alur kegiatan dari awal hingga akhir agar responden ini memahami proses yang akan dijalani. Selanjutnya, responden diminta untuk mengenalkan diri, meliputi nama, jenis usaha, lama usaha, dan domisili. Setelah sesi wawancara selesai, kami memperkenalkan secara singkat tentang aplikasi Bantuin, lalu membagikan link prototipe Figma, dan meminta responden untuk melakukan share screen. Kami menjelaskan cara mengoperasikan prototipe tersebut, sehingga responden ini mulai mengerjakan task atau tugas yang diberikan. Nah, untuk tas atau tugas yang pertama terkait pendaftaran dan login. Nah, pada tugas pertama, responden ini diminta untuk melakukan pendaftaran dan login hingga berhasil pada masuk halaman home. Pada tahap ini, kami mengamati berbagai responden memahami alur pendaftaran, membaca informasi yang tersedia, serta mengambil keputusan selama proses tersebut. Setelah tugas selesai, kami menanyakan apakah pendapat kendala yang dialami responden, serta mengevaluasi apakah informasi pada halaman pendaftaran sudah jelas dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk tugas kedua, penambahan transaksi harian. Yang dimana pada tugas kedua ini, responden diminta untuk menambahkan transaksi harian, baik pemasukan maupun pengeluaran, dengan sebutkan satu transaksi contoh hingga tersimpan. Nah, kami mengamati langkah-langkah yang dilakukan oleh pengguna, termasuk bagaimana mereka memilih kategori transaksi, hingga mengisi informasi yang tersedia. Setelah itu, kami menanyakan apakah terdapat kendala terkait kategori transaksi yang sudah sesuai dengan kebutuhan usaha, serta apakah proses input transaksi di sana cukup cepat dan efisien. Dan untuk tugas yang ketiga, terkait laporan keuangan. Jadi, pada tugas ketiga ini, responden diminta untuk membuka halaman laporan keuangan. Kemudian membaca laporan laba rugi dan melihat detailnya. Kami mengevaluasi apakah responden dapat menemukan laporan tersebut dengan mudah serta apakah informasi yang ditampilkan dapat dipahami dengan baik. Responden juga diminta untuk menyampaikan pendapat mengenai tingkat kemudahan mereka dalam memahami laporan keuangan yang memang dihasilkan dari aplikasi tersebut. Dan yang terakhir, ini kami mengevaluasi akhir penggunaan. Nah, setelah seluruh rangkaian tugas selesai,
Responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap penggunaan, kemudahan, dan kepuasan dalam penggunaan aplikasi Bantuin. Nah, penilaian ini digunakan dalam skala Likert yang mencakup kemudahan pendaftaran, kemudahan penambahan transaksi, serta kemudahan memahami laporan tersebut. Selain itu juga kami menggunakan single is question untuk mengukur persepsi kemudahan penggunaan aplikasi secara keseluruhan. Nah, sebagai penutup, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh responden yang telah berpartisipasi dalam kegiatan usaha riset kali ini. Nah, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan pengembangan aplikasi Bantuin agar kedepannya semakin sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dari semua pelaku UMKM di Indonesia. Mungkin sekian dari tugas kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik, izin melanjutkan. Eh, di sini udah tertera, udah terlihat nama-nama responden terkait eh, jawaban tentang aplikasi Bantuin. Di sini nama responden yang pertama ada atas nama Liani Nazifa Wibowo, umur 28 tahun, jenis usaha yaitu catering rumahan. Lama usahanya itu udah jalan 1 tahun, untuk domisilinya di Depok. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang sebelumnya sudah dilakukan oleh rekan saya, dari pertanyaan 1 sampai 8. Di sebelah itu ada jawaban-jawaban dari eh, responden. Nah, di sini kita langsung aja loncat ke task yang pertama, yaitu terkait dengan pendaftaran dan login. Di sini beliau menyampaikan bahwa terdapat kendala kecil pada verifikasi nomor, tapi untuk lainnya juga, tapi untuk hal-hal lain itu tetap jelas. Yang kedua, bahwa dia menyebutkan bahwa form pendaftaran itu cukup jelas dan mudah diisi, dan yang terakhir, tombol daftar terlihat jelas dan tidak membuat ragu saat mengklik. Untuk tes kedua itu berkaitan dengan input transaksi, responden memahami kategori pemasukan atau pengeluaran dengan mudah. Yang kedua, responden mengatakan proses input cepat, namun karena hanya butuh beberapa detik. Dan yang terakhir, responden tidak mengalami kendala saat menekan tombol simpan. Di sini yang ketiga yaitu yang berkaitan dengan laporan keuangan. Yang pertama, sebenarnya menyampaikan bahwa laporan laba rugi ini mudah ditemukan dalam laporan. Yang kedua, informasi yang ditampilkan dianggap cukup jelas untuk UMKM makanan. Dan yang terakhir, responden tidak mengalami kesulitan membaca angka laba dan pengeluaran. Untuk single use question-nya itu paste dan angkanya akan up. Baik, selanjutnya di sini ada responden kedua, yaitu atas nama Dwi Wibowo. Umur beliau itu 35 tahun, jenis usahanya itu laundry, lama usahanya itu 3 tahun. Di sini udah terlihat juga jawaban-jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Nah, langsung saja ke tas yang pertama, berkaitan dengan pendaftaran login. Di sini responden menyampaikan beliau ini tidak ada kesulitan saat mengisi data diri. Yang kedua, verifikasi nomor berjalan lancar tanpa error. Yang ketiga, beliau menyukai tampilan pendaftaran yang sederhana. Yang kedua yaitu berkaitan dengan input transaksi. Yang pertama, si responden ini menunjukkan bahwa kategori laundry ini kurang spesifik, namun tetap bisa digunakan. Yang kedua, responden menyebutkan proses penyimpanan transaksi sangat cepat. Dan yang ketiga, responden berkomentar bahwa tampilan form transaksi cukup bersih. Nah, yang ketiga, yang berkaitan dengan laporan keuangan, laporan laba rugi, responden menyampaikan laporan laba rugi mudah dipahami karena tampilannya ringkas. Yang kedua, responden tidak mengalami kendala navigasi. Yang kedua, sorry. Yang ketiga, menyukai adanya highlight angka pendapatan. Untuk di sini, single is question-nya menghasilkan angka 7, yang resultnya PS. Yang ketiga, atas nama Sri Rahayu, umurnya 42 tahun, jenis usahanya itu warung kelontong, lama usahanya itu sudah dari 5 tahun, domisili Jakarta Pusat. Nah, di sini untuk tas yang pertama berkaitan dengan pendaftaran dan login, forum pendaftaran dianggap cukup jelas, tidak ada istilah membingungkan. Yang kedua, responden mengalami jeda sedikit saat menunggu OTP. Yang ketiga, yaitu setelah login menu home, menurut responden itu sangat mudah dipahami. Untuk tas yang kedua, responden menyampaikan bahwa kategori transaksi masih kurang lengkap untuk toko kelontong. Yang kedua, aplikasi tetap bisa memasukkan transaksi dengan cepat. Yang ketiga, responden mengatakan tombol simpan itu responsif. Untuk tes yang ketiga itu laporan keuangan. Laporan laba rugi membantu karena menunjukkan total penjualan. Di sini juga namun di sini responden mengalami sedikit kebingungan pada ikon filter laporan.
Yang terakhir yaitu setelah diarahkan laporan, responden menyampaikan laporan dapat dibaca dengan baik. Untuk simple is question juga, resultnya ini tes juga. Oke, responden yang keempat, di sini ada atas nama Irsad Irfan Habibi, umur 30 tahun, jenis usahanya coffee shop, lama usahanya sudah berjalan selama 2 tahun, domisili Depok. Oke, langsung masuk ke tas yang pertama berkaitan dengan pendaftaran dan login. Pendaftarannya ini sangat mudah dan tidak rumit. Kolom input jelas dan tidak terlalu banyak. Responden juga yang terakhir menyampaikan bahwa login berlangsung cepat tanpa error. Yang kedua yaitu input transaksi. Kategori transaksi cukup mewakili usaha coffee shop. Yang kedua, responden menyampaikan input transaksi bisa dilakukan kurang dari 10 detik. Yang ketiga, responden menyukai desain form yang form transaksi yang minimalis. Yang ketiga di sini ada berkaitan dengan laporan keuangan. Responden menyampaikan bahwa laporan terlihat profesional seperti aplikasi POS. Yang kedua, responden dapat dengan mudah memahami grafik laba rugi. Yang ketiga, responden tidak mengalami kesulitan untuk memfilter laporan keuangan tersebut. Lanjut ke responden yang kelima, atas nama Tri Mulyani, umurnya 31 tahun, jenis usahanya itu online shop fashion, lama usahanya itu 1,5 tahun, domisili juga di Depok. Nah, untuk tas yang pertama berkaitan dengan pendaftaran dan login, responden menyampaikan bahwa beliau tidak mengalami sedikit pun kendala, semua kolom mudah dipahami. Yang kedua, pendaftaran berlangsung dengan cepat. Yang ketiga, responden menyampaikan bahwa tampilan bersih dan enak dilihat. Selanjutnya bagian input transaksi. Eh, di sini responden menyampaikan input transaksi mudah meskipun kategorinya belum terkait marketplace. Yang kedua yaitu responden menyebutkan form transaksi cukup lengkap. Yang ketiga menumpukan ikon kategori dengan mudah. Di sini bagian laporan keuangan, responden menyampaikan bahwa laporan itu mudah dibaca dan informatif. Yang kedua, responden di sini menyampaikan bahwa responden membutuhkan waktu sedikit untuk memahami detail biaya. Dan yang terakhir di sini responden menyampaikan bahwa beliau tidak bingung untuk memindahkan laporan bulanannya. Selanjutnya untuk single expression-nya di sini angkanya 6. Untuk responden yang nomor 6 di sini atas nama Joko Purwanto, umurnya 40 tahun, jenis usahanya bengkel motor, lama usahanya 5 tahun, domisili di Jakarta Selatan. Untuk tas yang pertama, berkaitan dengan pendaftaran dan login, responden menyampaikan bahwa proses pendaftaran mudah dan tidak membingungkan. Yang kedua, responden tidak menemui hambatan pada login. Yang ketiga, aplikasi tetap responsif saat mengetik data. Selanjutnya di sini, responden menyampaikan bahwa beliau menginginkan kategori servis motor, tapi masih bisa menggunakan kategori umum. Yang kedua, proses transaksi cepat. Yang ketiga, formula dioperasi menggunakan satu tangan. Selanjutnya di sini yang terakhir yaitu laporan keuangan. Laporan cukup jelas meskipun ingin kategori jasa lebih detail. Yang kedua, tidak mengalami kebingungan navigasi. Yang ketiga, merasa laporan membantu melihat biaya. Baik, mungkin untuk responden ke-7 dan 8 di sini supaya mempercepat, kita langsung masuk saja ke bagian tas nomor 3, yang ini laporan keuangan. Responden menyampaikan laporan mudah dipahami. Yang kedua, tertarik karena ada visual grafik. Dan yang ketiga, tidak memahami masalah membuka detail laporan. Untuk single is question-nya itu ada di nomor 7. Lanjut ke responden nomor 8. Di sini atas nama Fajar Nugroho, umur 45 tahun, jenis usahanya toko bangunan, lama usaha sudah berjalan selama 7 tahun, domisili Jakarta Selatan. Untuk hasil dari single is question-nya di sini ada di angka nomor 6. Dan artinya resultnya juga PS di sini. Selanjutnya atas nama Fasya Nabila Putri, umur 20 tahun, jenis usahanya itu penjualan bunga hias. Selama usahanya sudah 1 tahun, domisili Jakarta Selatan. Di sini berikut bisa dilihat pertanyaan dan jawaban tas 1, tas 2, dan tas 3. Untuk single questionnya di sini angkanya 6. Dan yang terakhir atas nama Lefty Sana, umur 21, jenis usahanya bengkelas, selama usahanya itu 4,5 tahun, domisili Jakarta Selatan. Nah, di sini untuk hasil single questionnya itu di angka 7. Oke, mungkin cukup sekian sedikit pemaparan terkait hasil dari responden record data user research kelompok 7. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin masuk. Kita lanjut ke tugas 8 yaitu UX case study. Kita langsung aja.
Nah, buat background problemnya sendiri, jadi dalam praktek sehari-hari, pelaku UMKM itu menghadapi banyak keterbatasan dalam mengelola bisnis, pencatatan transaksi sering dilakukan secara manual, stok tidak terpantau secara real time, dan laporan keuangan tuh jarang dimanfaatin sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, masalah ini tuh bukan karena penggunanya nggak peduli ya terhadap bisnisnya, tapi karena sistem yang ada tuh terlalu rumit gitu dan nggak sesuai dengan kemampuan serta kebutuhan mereka. Nah, hari gini tuh masih nyatet manual, saatnya beralih ke pencatatan keuangan digital. Nah, selanjutnya ke overview dari Bantuin ini sendiri. Jadi, Bantuin ini adalah aplikasi manajemen keuangan dan operasional yang dirancang untuk membantu pelaku UMKM mengelola transaksi, stok, perhitungan APP, hingga laporan keuangan dalam satu sistem yang sudah terintegrasi. Nah, kita masuk ke stage define. Jadi, stage define ini dimulai dengan memahami permasalahan utama yang dihadapi pengguna berdasarkan observasi terhadap alur aplikasi dalam konteks UMKM ditemukan bahwa tantangan terbesarnya itu bukan terletak pada ketidakan fitur, melainkan tuh pada pengalaman menggunakan sistem keuangan itu sendiri. Jadi banyak aplikasi keuangan yang dirancang dengan asumsi bahwa pengguna ini tuh memahami istilah akuntansi dan alur bisnis formal, sementara mayoritas pelaku UMKM tuh nggak pada ngerti gitu tentang akuntansi dan sebagainya. Nah, terus kita langsung masuk ke user pain point-nya si Bantuin itu. Jadi, di sini ada 9 user pain point ya. Yang pertama itu ada tidak konsisten dalam melakukan pencatatan, data mudah hilang atau rusak, tidak memiliki pemahaman dasar pada akuntansi, ketidaktahuan cara membuat laporan keuangan sederhana, terus ada kesulitan dalam mengambil keputusan dikarenakan keterbatasan data, ada keterbatasan dalam memiliki teknologi, terus juga ada gagap teknologi dan merasa kesulitan dalam aplikasi keuangan. Terus juga ada sulit melihat stok barang yang tersedia, dan yang terakhir adanya kurangnya integrasi dengan sistem lain, sehingga data itu harus dimasukkan secara manual berulang kali. Nah, selanjutnya ada how might we. How might we, jadi berdasarkan pain point yang telah diidentifikasi, dirumuskan pertanyaan how might we sebagai panduan perancangan solusi Rancangan solusi. Nah, jadi kita bisa lihat ada how might be dari aplikasi Bantuin ini. Yang pertama ada membuat pencatatan stok semudah menulis di buku tapi tetap otomatis. Terus juga ada membangun kebiasaan pelaku UMKM untuk rutin mencatat transaksi tanpa merasa terbebani. Terus juga ada bisa mengambil keputusan dari data sederhana, memberikan edukasi akuntansi sederhana dalam aplikasi, dan menyediakan template laporan keuangan yang standar. Nah, ini ada UX goal dari Bantuin, ada 5. Jadi yang pertama itu ada menyederhanakan pengelolaan keuangan dan operasional UMKM, terus ada mengurangi beban kognitif pengguna, ada menghilangkan pencatatan manual berulang, terus juga ada menyajikan data bisnis secara mudah dipahami, dan yang terakhir ada membantu penggunaan mengambil keputusan berbasis data. Nah, ini ada target user dari Bantuin itu sendiri, ada 4 ya. Jadi yang pertama itu ada pelaku UMKM skala kecil hingga menengah, terus ada pemilik usaha harian seperti warung dan toko kecil, terus juga ada pengguna dengan keterbatasan literasi digital dan akuntansi, dan yang terakhir ada pengguna yang membutuhkan solusi cepat dan praktis. Nah, selanjutnya kita masuk ke stage research. Jadi, stage research ini dilakukan melalui kompetitif analisis untuk memahami pendekatan yang telah diterapkan oleh aplikasi serupa. Nah, bantuin ini diposisikan sebagai solusi bagi pemilik UMKM tanpa latar belakang akuntansi atau teknis, dengan tujuan membantu mereka memahami kondisi bisnis termasuk transaksi, persediaan, biaya dan keuntungan. Nah, melalui satu alur end-to-end yang sederhana dari hasil pemetaan kompetitor, buku kas ini dipilih sebagai kompetitor terdekat. Nah, ini bisa dilihat brand positioning dari Bantuin sendiri ya. Jadi siapanya itu adalah UMKM yang nggak ngerti akuntansi dan teknikal gitu. Nah, apanya itu untuk membantu user paham tentang bisnis performance dan bagaimana caranya dengan cara integrasi end-to-end business flow. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada kompetitif dari analis. Jadi pesaing kita itu ada namanya di sini aplikasi yang bernama Buku Kas. Jadi Buku Kas itu merupakan aplikasi pencatatan keuangan digital juga, sama seperti Bantuin. Jadi aplikasi ini juga dirancang untuk membantu UMKM beralih dari pencatatan manual ke sistem digital dengan cara yang sederhana dan cepat. Jadi aplikasi ini tuh menyediakan fitur pencatatan transaksi juga sama, eh, dan juga pemasukan dan pengeluaran. Lalu ada manajemen hutang dan piutang, ringkasan keuangan dasar, serta unduhan laporan transaksi.
Jadi antarmuka buku khas dibuat sederhana dengan navigasi yang jelas dan minim istilah teknis sehingga mudah digunakan oleh UMKM untuk pemula. Boleh di next? Oke, jadi selanjutnya di sini ada fitur utama dari buku kas. Yang pertama itu ada pencatatan transaksi, di mana mencatat pemasukan dan juga pengeluaran seharian dengan alur input yang sederhana dan juga tepat. Yang kedua ada manajemen hutang dan juga piutang, yaitu menyimpan data hutang pelanggan, status jatuh tempo, dan total tagihan secara ringkas. Yang ketiga itu ada ringkasan keuangan dasar, menampilkan total penjualan, pengeluaran, serta keuntungan atau kerugian dalam periode tertentu. Lalu yang keempat ada unduh laporan. Jadi pengguna dapat mengunduh laporan transaksi sebagai arsip atau dokumentasi dari transaksi yang sudah dibuat. Lalu yang kelima ada antarmuka sederhana, navigasi jelas, tombol besar, dan juga minim istilah teknis sehingga mudah digunakan oleh UMKM pemula. Next. Oke, selanjutnya ada what do we get from them. Jadi yang pertama itu ada kesederhanaan adalah kunci adaptasi dari UMKM. Karena jadi UMKM itu ingin yang UMKM pemula itu membutuhkan tampilan UX yang mudah atau simpel. Lalu yang kedua itu ada UMKM nyaman dengan tampilan yang familiar. Jadi mereka itu menginginkan tampilan UX yang mereka lihat itu familiar gitu. Jadi mereka sering lihat contohnya kayak font-font yang besar atau warna yang simple seperti warna putih atau hijau. Lalu yang ketiga itu ada pencatat saja belum cukup. Jadi mereka itu butuh pencatatan yang simpel. Lalu yang keempat ada kurangnya konteks operasional. Lalu yang kelima ada peluang untuk pengalaman end to end. Boleh next. Lalu di sini selanjutnya ada implikasi untuk bantuin. Jadi pendekatan Pak terhadap evaluasi dari UX-nya. Yang pertama itu ada tetap sederhana seperti buku kas. Kami sudah melakukan itu terhadap bantuin. Lalu yang kedua ada tetap sederhana seperti buku kas. Yang ketiga ada mengintegrasi transaksi, stok dan juga laporan. Lalu yang terakhir ada membantu pengguna memahami dan juga mengambil keputusan bukan sekedar mencatat. Jadi mereka bisa belajar juga mencatat keuangan yang lebih bagus gitu. Di sini terus ada meski Bukas itu berhasil menyederhanakan proses pencatatan mereka. Jadi analisis menunjukkan bahwa pencatatan saja belum cukup untuk membantu UMKM memahami kondisi bisnis secara menyeluruh. Kurangnya integrasi antar transaksi, stok, dan juga HPP membuat pengguna harus menafsirkan sendiri keuntungan bisnis mereka. Hal ini membuat peluang bagi bantuan untuk menghadirkan pengalaman end-to-end yang lebih terintegrasi dan juga bermakna. Boleh next. Terus lalu di sini ada heuristic evaluation. Yang pertama di sini dari heuristiknya itu yang pertama feasibility of system status. Lalu yang kedua ada match between system and the real world. Yang ketiga ada use control to freedom. Yang keempat ada consistency and standards. Lalu yang kelima ada error prevention, yang keenam ada recognition rather than recall, yang ketujuh ada flexibility and efficiency of use, dan yang kedelapan ada aesthetic and minimalist design. Boleh di next. Nah, lalu di sini ada desain solusi dari bantuin. Jadi alih-alih kita melakukan perubahan besar pada alur pengguna, tahap ini difokuskan untuk mengevaluasi dan juga memastikan bahwa user flow yang sudah dirancang selaras dengan hasil heuristic evaluation. Jadi user flow pada bantuin sejak awal itu udah dirancang untuk mengurangi input manual, menyatukan proses pencatatan dan operasional, dan menjaga alur tetap sederhana untuk UMKM. Jadi oleh karena itu fokus tahap ini adalah validasi alur, bukan perombakan terhadap struktur dari aplikasi bantuin yang sudah kami buat. Boleh di next. Oke, di sini ada user flow dari bantuin aplikasi kami bantuin. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya ada kriteria dari pengguna
bantuin. Yang pertama itu ada pemilik usaha mikro hingga kecil. Yang kedua itu ada tidak memiliki latar belakang akuntansi. Yang ketiga ada mengolah usaha secara mandiri atau dengan tim kecil. Yang keempat ada masih mencatat transaksi secara manual atau semi digital. Yang kelima itu ada membutuhkan solusi yang sederhana, cepat, cepat dan mudah dipahami. Enam, menginginkan pemahaman kondisi bisnis tanpa proses rumit. Boleh di next? Lalu di sini ada temuan penelitian. Jadi, yang pertama itu ada pengguna dapat menyelesaikan tugas utama seperti mencatat transaksi dan melihat ringkasan bisnis tanpa bantuan. Lalu menunjukkan alur aplikasi cukup intuitif untuk UMKM. Selanjutnya ada informasi dalam bentuk visual dan ringkasan lebih mudah dipahami dibandingkan angka mentah atau istilah teknis. Selanjutnya itu pengguna merasa lebih percaya diri memahami kondisi usaha dan mengambil keputusan setelah menggunakan aplikasi. Selanjutnya, transaksi menjadi titik masuk yang paling mudah dipahami karena sesuai dengan kebiasaan pengguna dalam mengelola usaha sehari-hari. Yang terakhir itu ada otomatisasi stok dan perhitungan membantu mengurangi beban mental pengguna dan meminimalkan kesalahan pencatatan manual. Boleh di next? Yang terakhir itu ada conclusion. Jadi, melalui proses UI case study pada aplikasi Bantuin dapat disimpulkan bahwa tantangan utama UMKM bukan terletak pada ketersediaan fitur, melainkan pada pengalaman pengguna yang membantu mereka memahami kondisi bisnis secara sederhana. Pendekatan UX yang berorientasi pada kebutuhan nyata UMKM. Lalu alur yang terintegrasi serta otomatisasi sistem diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna dalam mengelola dan mengambil keputusan bisnis. Boleh di next? Oke, baik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.